Ismail pada ayahnya, diperintahkan Nabi Ibrahim untuk berkurban karena Allah. Tak setitik pun ragu padanya, karena iman atas titahnya. Nabi Ismail berserah diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat dan saudara sekalian dimana saja Anda berada, bertemu lagi bersama saya Ustaki, dan bersama saya alhamdulillah kembali saya kedatangan tamu. Ini bukan tamu sebenarnya ya. Beliau juga guru kita semua, yakni Al-Mukarram Al-Ustadz Ajengan A. Hamzah Maulana. Assalamualaikum Ajengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya A? Alhamdulillah Gus. Alhamdulillah. Kita sudah berada di bulan yang termasuk Ashurul Hurum, yakni bulan Dzulhijjah. Suci. Bulan suci ya, karena ada 4 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi adalah yang terpisah Rajab. Rajab. Kali ini di bulan Dzulhijjah kita akan berbincang, ngobrol-ngobrol ringan tentang makna, pelajaran, hikmah, filosofi dari kurban dan haji. Karena kita sedang berada di bulan Dzulhijjah. Ya, kalau Anda nontonnya ketika Idul Adha, ini sangat cocok sekali. Kalaupun nontonnya bulan Dzulhijjah masih cocok juga, atau di luar bulan Dzulhijjah juga masih cocok ya. Merencanakan untuk bisa kurban. Bagaimana dalam perspektif AA tentang kurban? Baik, sebagaimana ditulis dan dirangkum dalam NU Online ya. NU Online. Ada satu rujukan yang bisa saya lihat bahwa di bulan atau di hari raya ini Gus, ada 2 ibadah yang tidak lazim di hari-hari biasa. Dan itu ada 2 kutub yang mungkin bisa kita lihat, dan ini sama-sama pelajarannya untuk meningkatkan dan mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ilallah. Satu, ada yang namanya ibadah haji saat jemaah yang diberikan kemampuan istita'ah untuk melaksanakan ibadah haji itu khusus di tanah suci. Dan hari ini tanggal Di hari-hari 9, ini, hari-hari ini itu ya, mereka sedang fokus di antara rute Masy'aril Haram. Masy'aril Haram ini adalah Arafah, Mina, Muzdalifah, Jamarat, Ka'bah. Arafah, Mina, Jamarat, Masjidil Haram. Yang mana puncaknya adalah wukuf di padang Arafah itu. Dan itu adalah kegiatan cara mereka mengiyahkan atau menyahuti panggilan Allah. Sebagaimana firman Allah, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tun. Masyaallah. Yakni untuk mengiyahkan. Makanya mereka memenuhi dengan menyahut labbaik, kami penuhi panggilanmu. Allahumma ya Allah, labbaik, kami penuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Masya Allah, kalau diresapi dalam sekali ya ayah. Iya, karena itulah cara orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah secara sehat, finansial, dan umur serta kesempatan yang panjang untuk melaksanakan pendekatan kepada Allah di tanah suci. Masya Allah, taqarrub itu ya. Makanya Allah Ta'ala tadi berfirman,
wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajin amik. Dan berserulah finnas kepada manusia bil haji untuk melaksanakan ibadah haji, ya'tuka rijalan niscaya akan datang dengan berjalan kaki di jalan, wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajin amik. Dan ada yang mengendari kendaraan seperti unta saat itu mungkin. Termasuk dari Indonesia itu Masya Allah. lewat unta modern, Gus. Berarti Allah sudah memanggil kita mendekat dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik. Allahumma labbaik. Insyaallah semoga kita semua dimampukan untuk ibadah haji. Amin ya karim ya Allah ya rabbal alamin. Itu untuk yang di sana, Gus. Adapun untuk yang di Indonesia, Ya. karena kan setiap muslim diberikan hak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah. Kalau untuk masyarakat yang tadi diberikan kemampuan dari Eropa, dari Asia, dari Australia, dari Indonesia termasuk, itu mendekatkan diri kepada Allah dengan harta yang mungkin tidak sedikit. Tidak semua orang bisa melakukan Tidak itu. semua, bahkan syaratnya juga Istitoah. waktu dan kesempatan mereka meninggalkan harta, keluarga, sanak kerabat yang dicinta untuk menuju Allah. Masya Allah. Gitu kan. Lalu kemudian untuk kaum muslimin dan muslimat yang ada di sini, yang ada di Indonesia, mereka tetap bisa mendekatkan diri kepada Dengan cara Allah apa itu, Ajengan? dengan cara kurban. Kurban. Karena kalau menurut kosakata kurban sendiri, qarraba yuqarribu qurbanan, artinya Mendekatkan Sama diri, juga, gitu. takarrub ya. Cuman tadi mungkin karena kemampuan kita di sini belum disampaikan oleh Allah kepada istitaahnya haji, Betul. maka di sini jangan sampai tidak. Sampai Rasul mencela siapa yang diberikan satu kesempatan lebih rezekinya di hari kurban Tapi tidak mau berkurban, fala maka- yaqrabanna musallana. maka Jangan dekat. jangan sekali-kali Mendekati mendekati tempat sholatku. Allahumma sholli wa sallim Allahumma wa barik sholli wa sallim alaihi. Bahkan yang lebih mantap, bila dia mati tahun itu, pilihlah kematiannya Yahudi Nasrani, atau Nasrani. Yahudi Masya atau Majusi. Nauzubillahi min dzalik. Saking pentingnya kita Kedua untuk ibadah itu. mendekatkan diri melalui ibadah kurban. Bahkan dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkadah. Maka Masya sangat dianjurkan. kalau menurut jumhur ulama, kata Syekh Wahab Ghazali. Sayyidun Wahab Wahab Ghazali. al-Juhaili, itu sunnah ain. Sunnah ain. Sunnah ain itu Kalau sendirian, kalau Kalau sedikit sendiri. anggota keluarganya. sunnah ain. Jadi saking sunnahnya Perorangan itu orang itu sampai di diusahakan untuk kurban. Seperti Begitu, Masya Allah. Wasallam. Bahkan Mungkin bisa ditambahkan ya juga. bahkan kita tidak berarti tahun kemarin sudah. Oh enggak. Kalau tahun ini bisa, ya kenapa enggak? Betul. Iya betul. Iya, bahkan mohon maaf ini introspeksi buat kita semua. Ini setahun sekali kira-kira mengeluarkan rupiah beli kambing satu rata-rata 3 juta atau standarnya 2.500.000. Tadi hitungannya seperti rokok gimana, Gus? Ya, mohon maaf saja. Ini masing-masing kalau masalah rokok, Ya, ya kan? analogi Tapi aja. kalau kita introspeksi Itu saya diri, kesinggung berat, analoginya, ya kan? Analoginya kalau beli untuk dihisap itu rata-rata satu bungkusnya 30.000 dikali 10 hari udah 300.000 dikali 10 bulan saja dulu. 9 juta, Gus. Dikali 10 bulan 9 enggak 3 juta. Kalau kita ngambil dalam sebulan 10 hari aja. Ya, puasa atau misalnya Tidak beli ganti rokok lah. bukan nggak usah beli misalnya terserah itu ya. Apakah tidak beli ataukah tinggal turunkan kuantitas biasa satu bungkus jadi setengah atau misalnya diturunkan kualitas harganya, itu kan masing-masing bisa menghitung, ya kan? Kenapa enggak? Atau mohon maaf kalau bagi para perokok ya, kita bisa membeli gadget, bisa ganti mungkin 1 tahun ada yang 2 kali gadget, atau pulsa beli kuota. Ya, tidak selalu rokok ya, tidak selalu rokok, baik, bisa gadget, bisa Kuota. ya kan? Atau bisa belanja-belanja jajan yang bakso, nggak penting. ya, atau apalah yang sifatnya mubah dan bisa kita turunkan grade-nya. Siap. Sebenarnya bisa, gitu kan? Sampai kemudian, aduh, diajak jelang musim nih, jelang musim kurban. Hayu patungan, aduh, harusnya dari kemarin dong, setahun yang lalu. Giliran ditagih, ayo, setahun nih masih ada lagi, ntar aja deh, begitu. Ya, siap. Masya Allah. Kemarin Gus sempat nelpon ke saya, tuh itu kalau sudah begitu buat aja
semacam Tabungan. atau tabungan. Bikin Terus program. itu coba diutarakan Iya. supaya jadi perhatian. Karena Sebenarnya tinggal kepada kemauan, bukan kemampuan. Seperti Allah menganugerahkan rezeki kepada semua hambanya, tapi masalah syukur hanya orang-orang terpilih. Dan berkurban adalah orang-orang pilihan, karena berkurban adalah ekspresi mensyukuri nikmat Allah. Karena ayatnya inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami, kata Allah, telah anugerahkan kepadamu ya Muhammad nikmat yang banyak. Kita pun sama dapat nikmat yang banyak. Bagaimana ekspresi mensyukurinya? Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu itu ya, kepada Tuhanmu atau karena Tuhanmu, karena Allah, li rabbika wanhar, dan sembelihlah. baik. Nabi saja sholat sampai kakinya bengkak. Aisyah komen, apa kata Nabi? Emangnya aku tidak boleh untuk bersyukur? Maka dari itu kurban adalah ekspresi syukur. Tidak setiap hari, tapi setahun kalau bisa sekali. Masya Allah. Dengan aneka macam program Ya, dan inisiatif mungkin bisa itu saja. cara Misalnya ada tariqah. ajengan ini adalah pupuhu daripada sebuah organisasi yang luar biasa besar di Kota Bogor ini, FOSMA, Forum Asatid Mubalik Kota Bogor. Kota Bogor. Bisa saja menginisiasi tabungan namanya Tikukur, Tikukur. tabungan ibadah kurban. Siap. Ya. Dengan cara apa saja silakan. Oke. Masa kalah dengan mohon maaf, nih harus bilang mohon maaf sebenarnya, rentenir itu kan. Mereka dengan mudahnya menawari, ayo gampang, pinjam, cicil dan sebagainya. Akhirnya menekan. Tapi kalau kurban, bahagia dunia, bahagia akhirat. Bisa banyak kok. Ya. Ada untuk anak yatim. Kalau kita minta, ayo patungan buat membagikan anak yatim di Muharram 100.000, berat mungkin yang bilang begitu. Tapi kalau misalnya kita prepare-nya 3 bulan, 1 bulan 30.000, 30.000, 30.000, seharinya 1.000, bisa tunai tabungan untuk anak yatim. Insya Allah. Jadi Iya. gitu kepada teman-teman semua, insya Allah mulai habis bulan haji ini kita akan ajukan program Tikukur yang Masya diadakan oleh Gus. Allah. Dan mungkin ke depan mungkin di Posma bisa kurban berpuluh-puluh sapi ya. Masya berpuluh-puluh. Allah, begitu Kalau bisa. kita punya niat, kita punya keinginan, dan niatnya tetap taqarrub Allah. Karena ayatnya layyanallaha luhumuha wala dima'uha walakiyanalut taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah apa? Luhumuha, dagingnya, wala dima'uha, dan darahnya, tapi yang sampai adalah ketakwaan, karena mendekatkan diri kepada Allah dan dekat kepada manusia. Oke. Karena agama kita mengajarkan ibadah itu tidak sekedar berpretensi dan berpotensi urusan kita kepada Tuhan saja, tapi juga kepada sesama. Saya yakin dengan kehadiran kita semua, meskipun memiliki keterbatasan, kalau diinisiasi persiapan dengan baik seperti melalui Posma, insya Allah bisa. Sebetulnya. Kalau di Ramadan kemarin 14 jam seharian itu kita tidak makan, tidak minum, merasakan penderitaan orang-orang yang tidak bisa makan, minum atau terbatas secara ekonomi. Tapi di Idul Adha, di Idul Kurban, kita mengajak yuk orang-orang yang tidak mampu makan enak, bersama-sama dengan Posma diantaranya, bersama-sama dengan kita semua yang mampu, yuk makan enak. Bahkan sengaja dibagikan dalam bentuk mentah kan, Gus? Mentah supaya atamlik, ada unsur kepemilikan. Jadi mau diapain pun Bebas, mau sayur dijual, kek, mau dibagiin mau dijual lagi. kalau dia fuqara masakin boleh. Barakallah. Masya Allah. Betul-betul tadi tujuannya seperti itu ya Gus. Nah ngomong-ngomong ternyata bukan darahnya, bukan Dagingnya saja. dagingnya. Karena kalau untuk itu asas dan pondasi kewajiban untuk kurban itu sebetulnya berawal dari seorang manusia dan Nabi Ismail alaihissalam. Padahal kalau Dan ayahnya. Allah mau memerintahkan, Ibrahim itu saat itu punya 300 ekor unta, 300 ekor. 700 ekor lembu atau sapi, dan 1000 ekor kambing. 1000 ekor kambing. Kaya sebetulnya. Luar biasa. Kalau Allah mau butuh hanya sekedar darah dan tulang serta dagingnya, kenapa nggak perintahkan itu semua? Betul. Malah anaknya yang diperintahkan. Melalui mimpi itu. Ternyata ya pendekatannya di sini adalah bahwa seorang harus bisa mengorbankan apa yang Allah mau, mengorbankan apa yang Allah perintahkan. Gitu. Ketundukan kepatuhan. Siap. Ketundukan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti haji kita lihat ratusan ribu orang ketika tawaf seperti asteroid, planet yang berputar.
Dari atas itu kelihatan, itu membuktikan bahwa kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tiya tau'an wa karhan. Kalau istilahnya kepada matahari, bumi dan sebagainya itu kita pun sama taat patuh. Kemudian ketika kita sa'i juga diawali dari sopa, artinya ketulusan, ikhlas dalam berniat, kemudian akan berakhir dengan kemarwahan, kemuruahan, muruah, kehormatan, harga diri, kemuliaan, luar biasa. Dan bahkan ketika seorang jamaah haji wukuf di padang Arafah, secara bahasa mungkin berdiam diri di sana, berdoa, berdiam, bermuhasabah, mengevaluasi, introspeksi diri, bermunajat sambil mendengarkan khutbah, luar biasa. Jadi ibadah haji kurban syarat dengan pelajaran. Karena itu, ayo di Idul Adha ini semuanya tidak sepi dari ilmu, tidak sepi dari hikmah, tidak sepi dari ibrah. Maka dari itu banyak sekali filosofi ibadah, bukan sekedar ritualnya kita kerjakan, tapi ada pelajarannya, ada ibrah, la ibratan liulil absar. Seperti dalam ayat 111 surah Yusuf, ketika mengisahkan kisah Yusuf pun sama. Kita banyak kisah dalam ibadah ini, ada banyak ibadah, ada ibrah, pelajaran buat kita semua. Ayo, kalau kemarin di musim batu akik semua orang pada beli batu akik meskipun mahal, ketika musim antorium meskipun mahal itu antorium dipaksain beli, musim sepeda goes paksain beli goes, betul sepeda. Dan di musim kurban, masya Allah, kenapa malah beli tusuk sate? Harusnya harus bisa beli kurban. Beli kurban itu juga pakai, kalau tusuk sate itu juga pakai kupon. Ya, mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kurban ataupun ibadah haji. Amin, Allahumma amin. Pesan dari A mungkin sedikit? Ya tadi sebetulnya sudah didahului sama Gus. Kalau saat orang lain kebeli akik saat musim akik, dan kebeli sepeda, memaksakan beli sepeda saat musim sepeda, antorium saat musim antorium. Nah, saat kurban, kenapa kita malah mikir-mikir tusuk sate? Gitu. Ayo kita sama-sama berpikir untuk sama-sama ikut musim. Apalagi musim ini yang menjalani kita, menjadikan kita terhantar untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan bisa melaksanakan semua haji dan kurbannya sebagai sarana dan alat untuk secara spiritual mendekatkan diri kepada Allah. Kita semua bisa melaksanakannya, Gus. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih ya atas waktunya, obrolan singkat ini, semoga ada manfaat dan barokahnya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.